Bandung dikenal sebagai penghasil produk fashion terbaik di tanah air, termasuk produk sepatu. Di kota ini terdapat sentra produksi sepatu kulit yang masyhur sejak puluhan tahun lalu, yaitu kawasan Cibaduyut. Sisi kota kali ini akan mengajak kita melihat dari dekat sejumlah perajin kulit yang tetap bertahan di Cibaduyut. Sejak puluhan tahun yang lalu, kawasan Cibaduyut Bandung dikenal sebagai salah satu sentra sepatu kulit yang kualitasnya bahkan sudah diakui oleh mancanegara. Hingga kini eksistensi kawasan Cibaduyut masih tetap terjaga meskipun didera berbagai macam tantangan. Deretan toko sepatu yang berjajar di kanan dan kiri jalan menjadi salah satu ciri utama kawasan Cibaduyut. Terletak sekitar 5 km dari alun-alun Bandung, kawasan ini masyhur sebagai pusat sepatu kulit di Kota Kembang yang keberadaannya konon sudah ada sejak tahun 1920-an. Beragam jenis sepatu kulit untuk laki-laki maupun perempuan bisa ditemui di lokasi ini, mulai dari sepatu pantofel, loafers, hingga sepatu boots. Tak hanya sepatu, ada juga sandal dan aksesoris lain seperti ikat pinggang hingga tas, serta dompet yang bisa ditemui. Sempat mengalami masa kejayaan pada tahun 80-an sampai 2000-an, kini kawasan Cibaduyut tidak lagi seramai dulu. Jumlah pedagang mengaku berkurangnya pengunjung mulai terasa sejak masuknya produk impor dan diperparah pandemi COVID-19. Salah satu pedagang yang masih bertahan adalah Diki. Pria berusia 51 tahun ini meneruskan usaha sepatu dari orang tuanya yang sudah berjualan di Cibaduyut sejak 1975. Hingga kini, Diki masih setia memasarkan produk sepatu custom miliknya yang dibuat oleh tangan atau handmade dengan bahan kulit premium. Meski pembeli terus berkurang, ia tetap berusaha mempertahankan kualitas produk yang dijual dengan harga mulai dari Rp500.000. Nah, saya masih ada mempertahankan itu karena masih ada 1-2 pelanggan saya masih ada yang datang. Kalau untuk pembeli baru sekarang udah bicaranya susah. Kalau dulu kan kita maintain untuk di pelanggan dan yang baru. Sekarang yang baru nggak ada, yang pelanggan pun hilangnya lumayan besar. Hal senada dikatakan oleh Aswir. Menurutnya, saat ini sebagian besar pedagang mengandalkan pelanggan lama karena pembeli baru semakin jarang. Para pedagang pun sedikit terbantu dengan adanya penjualan secara daring. Ya minimalnya sesepi-sepinya masih dapat lah 5 pasang. Iya, kejual kayak gitu. Yang belum yang online yang di rumah kayak gitu. Yang terus yang order-orderan di luarnya gitu. Rata-rata kan kalau orang yang udah lama dagang di Cibaduyut ini kan udah ada langganan-langganannya untuk grosiran atau untuk perusahaan atau untuk instansi pemerintah gitu. Sebagian besar produk yang dijual di sini dibuat oleh para perajin yang berada di 3 kelurahan di sekitar Jalan Cibaduyut. Salah satunya adalah Sobargah atau Akah. Pria berusia 55 tahun ini meneruskan tradisi keluarganya yang merupakan perajin sepatu sejak masa kolonial. Akah bercerita dulunya perajin sepatu Cibaduyut merupakan para pekerja pabrik sepatu di kawasan Braga yang kemudian merintis usaha sendiri di rumah masing-masing. Lama-kelamaan, produk Cibaduyut semakin populer dan membuat kawasan ini berkembang hingga menjadi sentra sepatu lokal di Bandung. Sayangnya, kini pamor Cibaduyut terus meredup sehingga membuat jumlah perajin terus berkurang. Ada beberapa tahap dalam proses pembuatan sepatu di Cibaduyut. Yang pertama, perajin akan membuat desain dan model sepatu yang diinginkan konsumen. Setelahnya, perajin akan memotong dan menjahit bahan sesuai pola yang dibuat. Pembuatan sepatu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bagian atas sepatu atau upper dan bagian sol bawah. Jadi salah satu proses dalam pembuatan sepatu adalah membuat insole ya Kang, atau sol dalam. Ini caranya sol ini disatukan kemudian ditambahkan, dipanamakan dulu di sules ya Kang ya. Setelah itu baru dipotong sesuai dengan ukuran sules yang sudah ada. Nantinya bagian upper dan sol akan disatukan dengan menggunakan beragam teknik. Ciri khas sepatu Cibaduyut adalah penggunaan teknik konstruksi sepatu yang disebut dengan teknik bene atau hand welded. Teknik ini merupakan teknik pembuatan sepatu yang paling dihargai mahal di dunia karena penjahitan bagian atas dan sol sepatu dilakukan dengan menggunakan tangan. Bisa berapa lama Kang berarti kalau si bene? Kalau bene itu seminggu itu antara 3 sampai kalau modelnya outsole gini, seperti gini, antara 3 sampai 4 pasang seminggu. Seminggu. Kalau pakai sol gini mungkin bene itu antara 6 lah.
6 pasang kalau sol-sol gini ya bawahnya. Kalau sol gini konstruksinya beda lagi kan. Jadi beda-beda. Emang lebih lama waktu pengerjaannya ya Kang? Lebih lama. Lebih rumit soalnya. Lebih rumit. Meski pamornya terus menurun, sejumlah konsumen menilai kualitas sepatu Cibaduyut masih yang terbaik. Karena di Cibaduyut sentra sepatu kulit kan terus terkenal di Indonesia gitu. Jadi kalau orang ke Bandung pasti carinya sepatunya yang kulit ke Cibaduyut gitu. Kalau beli kualitasnya tahan lama sih, bagus gitu. Terus dari lem dan lain-lain desain oke sih. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, saat ini tercatat ada 383 perajin dan pengusaha sepatu di kawasan Cibaduyut. Mereka yang bertahan masih harus menghadapi berbagai tantangan seperti masifnya produk impor dengan harga yang murah serta sulitnya regenerasi perajin. Oleh karenanya, Pemkot Bandung juga akan melakukan berbagai upaya agar Cibaduyut bisa kembali bangkit, seperti memberikan pelatihan pada generasi muda dan meningkatkan kualitas produk. Pertama, produknya diperbaiki dulu, kemudian mencari format-format baru gitu ya, model-model yang disukai oleh konsumen. Setelah produknya berkualitas, juga packagingnya kita berikan edukasi bagaimana packaging yang bagus dan menarik. Setelah itu kita juga permasalahan yang paling utama adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini kan dulu kan fokus di offline. Nah, sekarang kita bawa nih mereka untuk melaksanakan pemasaran online melalui platform-platform media sosial atau juga marketplace. Kemudian untuk yang lainnya kita pemasaran juga melalui pameran-pameran. Berbagai upaya yang dilakukan diharapkan mampu mendongkrak potensi Cibaduyut agar bisa kembali menjadi kiblat sepatu kulit di Indonesia. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.